Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyeon tidak mengobrol dengan lainnya setelah berjalan keluar dari aula besar. Dia berjalan ke jalan setapak yang menuju ke bagian bawah Pil Tower. Tuan Soyeon, harap tunggu. Terakhir kali saya tidak bisa melakukan percakapan yang lebih dalam dengan Tuan Soyeon. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Ucap Chow Ying. Soyeon sedikit terkejut melihat undangan dari Chow Ying. Matanya melirik Song King di sampingnya. Dia melihat Song King dengan lembut mengerutkan kening. Soyeon tidak ingin membuat musuh setelah baru saja memasuki Pil Tower, terutama musuh yang datang karena kecemburuan. Oleh karena itu Soyeon hanya menolak tawarannya. Lupakan, masih ada hal-hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Chow Ying jika saya punya waktu di masa depan, ucap Soyeon. Itu sangat disayangkan, ucap Chow Ying. Ying-er, karena saudara Soyeon telah mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pengumpulan pil semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kami dari terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Ucap Song King. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Kali ini saya mungkin melakukan retret selama beberapa hari. Aku akan mengobrol dengan kalian semua saat pengumpulan pil dimulai. Selamat tinggal, ucap Soyeon. Mulut Chow King sedikit melebar ketika dia melihat Soyeon berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Pria lain mengelilingnya seperti lalat rumah. Namun Soyeon memandangnya sebagai binatang buas dari zaman prasejarah. Menarik, ucap dalam hati Chow Ying. Song King menatap tempat punggung Soyeon menghilang. Ada kilatan ganas yang melintas di matanya. Soyeon, semoga kamu tidak akan menjadi batu yang menghalangi jalanku, ucap Song King. Soyeon secara alami tidak menyadari bahwa meskipun penarikannya cepat, dia masih menarik permusuhan Song King. Terlebih lagi bahkan jika dia menyadarinya, dia tanpa daya akan mengutuknya sebagai bodoh. Soyeon mengikuti jalan yang telah diambilnya dan kembali ke tempat tinggal yang telah diatur oleh penatua Cheng untuknya. Soyeon menyapa dokter peri kecil dan yang lainnya setelah kembali ke tempat tinggal. Dia lalu masuk ke dalam kamarnya. Setelah itu dia duduk di tempat tidur mengeluarkan gulungan abu-abu pucat yang diberikan Suang Kongzi sebelumnya. Tidak ada satu kata pun di gulungan itu setelah Soyeon membukanya. Hanya ada beberapa lipatan tak terlihat yang samar-samar terpelintir. Soyeon berpikir sejenak setelah melihat ini. Setelah itu dia dengan lembut meletakkannya di dahinya. Riak tak terlihat segera melonjak setelah gulungan itu menyentuh dahinya. Segera Soyeon merasakan seutas informasi mengalir ke kepalanya. Soyeon dengan lembut meletakkan gulungan itu kembali setelah informasi itu benar-benar memenuhi kepalanya. Dia mulai mengatur aliran informasi yang agak aneh. Ini berlanjut beberapa saat sebelum Soyeon perlahan membuka matanya. Aliran informasi ini adalah keterampilan jiwa yang dipraktikkan Chow Ying. Benda ini disebut sidik jari spiritual. Dan itu juga disebut segel spiritual. Selama zaman kuno keterampilan jiwa mirip dengan teknik Dou dan telah dipisahkan menjadi kelas Tian, Di, Xuan, dan Huang. Sidik jari spiritual ini adalah semacam keterampilan jiwa tingkat tinggi kelas Xuan. Meskipun itu bukan kelas yang sangat tinggi, itu tidak dianggap buruk. Kekuatannya adalah sesuatu yang dialami Soyeon secara pribadi saat itu. Selain itu hal ini berbeda dari teknik Dou. Saat ini keterampilan jiwa sangat langka. Ketika dia bertarung dengan yang lain itu bisa membuat lawannya lengah. Jejak tangan spiritual dibagi menjadi 3 segel. Soyeon diam-diam mempelajari segel pertama dari Chow Ying.
Dia tidak bisa diam-diam mempelajari dua segel yang tersisa. Untungnya gulungan ini berisi catatan lengkap. Soyan tanpa lelah menampilkan segel tangan berkali-kali di dalam ruangan. Pelatihan semacam ini mungkin membosankan, tetapi itu diperlukan. Lagi pula terlepas dari apakah itu keterampilan jiwa atau teknik Dao, satu-satunya cara untuk menguasainya adalah dengan bekerja keras. Waktu dengan cepat mengalir sementara Soyan fokus dalam pelatihannya, mengikuti formasi segelnya yang mantap. Dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya. Di tengah suasana mendidih di kota ini, hari terakhir sebelum pengumpulan pil akhirnya tiba. Hanya pada saat inilah seorang pemuda yang duduk seperti biksu tua yang bermeditasi di sebuah ruangan di dalam pil tower akhirnya bergetar. Setelah itu dia perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Akhirnya dia menguasai teknik 3 sidik jari dengan sempurna. Ada kegembiraan samar di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini semacam penghalang apa yang disebut negara jiwa itu? Tanya Soyan. Senyum muncul di wajah Soyan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Soyan tersenyum dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Dokter peri kecil yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut terlalu jauh dari Soyan. Meskipun mereka berada di Pil Tower, dia terus berjaga di tempat ini ketika Soyan memasuki kondisi pelatihannya. "Apakah kamu sudah selesai berlatih?" tanya dokter peri kecil. "Ya, ini tentu sulit bagimu dengan menjagaku selama periode pelatihan saya," ucap Soyan. "Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup," ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tersenyum manis, namun dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit memerah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sudah beberapa hari sejak kamu melakukan retret. Chow Ying telah datang dan mencarimu selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan?" tanya dokter peri kecil. "Saya tidak akrab dengannya, apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya," ucap Soyan. Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Soyan mengatakan seperti itu. "Kapan pengumpulan pil akan dimulai?" tanya Soyan. "Besok," ucap dokter peri kecil. "Jika kamu tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu dengan paksa," ucap dokter peri kecil. "Hahaha, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini," ucap Soyan. Sejak Soyan memperoleh 2 bahan obat dari pameran perdagangan alkemi saat itu, dia belum mendapatkan berita tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun sampai sekarang. Pengumpulan pil semakin dekat. Hal ini menyebabkan Soyan sedikit panik. Lagi pula jika dia tidak memiliki bahan utama ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memperbaiki pil obat. Pintu aula tiba-tiba didorong terbuka sementara Soyan mengerutkan kening. Segera Yezong, Xinlan, dan Tian Huozunze masuk. "Hahaha, kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat," ucap Yezong sambil tersenyum. Yezong menjentikan tangannya dan beberapa kotak batu giok muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, "Ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Anda telah memiliki 2 set lengkap. Hahaha, bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua," ucap Yezong. Soyan terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka tutupnya. Dia memang melihat cabang pohon seperti zamrud hijau giok tergeletak di dalamnya.
Itu memang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda mendapatkan barang-barang ini? Tanya Soyan. Ini tidak diperoleh oleh kami. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada penatua dari Piltover bahwa Anda membutuhkan bahan obat ini. Mereka berinisiatif mengantarkan ramuan obat ini pada hari kedua, ucap Yezong. Mengetahui hal ini, Soyan berterima kasih pada Suan tua di dalam hatinya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal. Sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3000 Burning Flame, ucap Yezong. Guru adalah salah satu juara pengumpulan pil saat itu. Menjadi muridnya bagaimana saya bisa mengakhiri reputasinya, ucap Soyan. Yezong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Soyan. Setelah itu mereka tersenyum. Kemungkinan besar akan ada pertunjukan yang bagus dengan pengumpulan pil musim ini. Sejujurnya mereka sangat ingin tahu apakah harimau Soyan ini akan bertemu lawan yang bisa menghentikannya. Ketika malam berlalu, sebuah pintu di sebuah ruangan di dalam Piltover tiba-tiba terbuka. Sosok kurus perlahan keluar dari sana. Setelah itu dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil yang sudah menunggu di luar. Hari ini Soyan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan Piltover kepadanya. Ada lencana tingkat yang dikeluarkan Piltover di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian yang paling keren yang pernah dipakai Soyan selama hidupnya. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Soyan. Dia tampak sedikit tampan serta adem dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Soyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Soyan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo berangkat," ucap Soyan. Seluruh kelompok Soyan bergegas keluar dari aula. Pengumpulan pil adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini pertemuan yang dikagumi banyak alkemis dan hari gila akhirnya telah tiba. Soyan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Lokasi pengumpulan pil berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah dibanjiri sama kerumunan orang selama beberapa hari. Oleh karena itu pada saat kelompok Soyan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Kelompok Soyan melintas dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun luas 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari batu-batu itu. Dari kelihatannya platform itu tampak cukup misterius. Yezong menunjuk ke platform batu yang mengambang di udara saat dia tersenyum dan menjelaskan. Platform batu itu adalah kursi terakhir para pesaing, ucap Yezong. Kursi terakhir, ucap Soyan. Pengumpulan pil adalah acara yang sangat agung. Tidak semua orang yang berpartisipasi dalam pertemuan ini memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi sebenarnya ada 2 rintangan seleksi. Apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana? Persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil adalah seseorang mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Hal ini dikenal sebagai rintangan dunia fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruangan itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, membuatnya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalamnya.
Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang ditentukan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi, ucap Yezong. Soyeon perlahan mengangguk dan menelan air liur. Metode pemilihan pengumpulan pil ini memang luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki alam pil, ucap Yezong. Alam pil? Tanya Soyeon. Saya mengatakan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pengumpulan pil dimulai. Tempat aneh itu adalah alam pil. Alam pil adalah sebuah ruangan. Dikabarkan bahwa seorang elit douseng dari Pil Tower telah menciptakannya sejak lama. Namun untuk beberapa alasan alam pil secara bertahap menjadi hancur. Namun alam pil jelas merupakan tanah harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan bahan obat langka yang sulit ditemukan di dunia luar. Di sana para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat langka. Anda semua harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam alam pil. Hanya dengan begitu Anda bisa menukarkannya dan berhasil memasuki ruang spasial yaitu pintu keluar. Setelah itu Anda bisa meninggalkan alam pil dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Platform batu di langit adalah untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir itu. Itulah kenapa tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Apakah Anda akhirnya mengerti? Ucap Yezong. Memang layak menjadi pengumpulan pil, ucap Soyeon. Pil Tower biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di alam pil. Kamu juga bisa diam-diam membunuh Chen Xian di alam itu. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun pemilihan semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih kejam daripada kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati tes semacam itu, bagaimana dia bisa bertahan di benua itu dan menjadi guru alkemis sejati? Hahaha. Karena itu jika kamu bertemu Chen Xian dan sekte Suan yang mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesukamu, ucap Yezong. Soyeon tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Chen Xian telah menjual informasi tentang Soyeon kepada orang-orang dari Hall of Soul. Soyeon perlu menyelesaikan dendam ini. Sebuah suara gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh area sementara Soyeon dan Yezong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan dahsyat. Lapangan terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya tertuju ke panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas Pil Tower akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin yang menderu tiba-tiba muncul setelah gong dibunyikan. Segera ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Soyeon berhenti pada 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga yaitu salah satu kepala raksasa dari Pil Tower, Suan Kongsi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa dia deteksi auranya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap. Wajahnya tegang memberikan perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir. Yang di sebelah kanannya menyebabkan Soyeon merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik. Meskipun Soyeon yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Suan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Soyeon melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu. Namun dari cara keduanya muncul di samping Suan Kongzi, jelas bahwa keduanya adalah 2 kepala raksasa lainnya dari Pil Tower. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah penampilan ketiga orang ini. Mereka bertiga biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang mereka telah mengungkapkan diri mereka sendiri. Suan Kongzi perlahan melangkah maju. Aku yang lama Suan Kongzi akan mewakili Pil Tower di sini dan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Selama waktu berikutnya tempat ini akan menjadi panggung untuk menunjukkan keahlianmu.
Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pengumpulan pil tetap dengan aturan seperti dulu. Itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Selama seseorang melewati 3 tahap ini, yang terakhir bertahan akan menjadi juara dari pengumpulan pil ini. Juara kali ini tidak hanya akan bisa memperoleh posisi penerus potensial kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Dengan itu hanya masalah waktu baginya untuk maju ke tingkat ke-8 alkemis atau bahkan tingkat 9, ucap Suan tua. Kata-kata Suang Kongzi baru saja terdengar ketika lautan manusia yang padat segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah pada saat ini. Tingkat 8, tingkat 9, level legendaris ini jauh dari mereka seperti langit dan bumi. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah langit bumi itu pasti akan ditarik lebih dekat. Bahkan Soyan tidak bisa mengabaikan ketertarikan semacam itu setelah Suang Kongzi mengucapkan kata-kata itu. Nafasnya diam-diam menjadi jauh lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa di zaman kuno. Tidakkah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya? Saya harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apa, ucap Soyan. Soyan dengan erat mengepalkan tinjunya. Panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak peduli tentang status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan dengan mudah. Karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang harus dimiliki. Tidak peduli apa, Soyan harus mengerahkan semua upayanya. Suang Kongzi menatap mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah. Dia sedikit tersenyum, melihat ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong yang dahsyat. Waktu telah habis. Pesaing tingkat 5 ke atas silahkan masuk ke rintangan pertama, yaitu alam fantasi jiwa, ucap Suan tua. Jari Suan Kongzi menunjuk ke alun-alun yang sangat besar. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan penampilan yang mendalam. Banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas bertindak seperti belalang saat mereka bergegas ke alam fantasi. Setelah itu mereka memasuki ruang terdistorsi. Soyan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang yang terdistorsi tak terhitung jumlahnya. Soyan perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik, ucap dokter peri kecil. Kakak Soyan, saya percaya kamu pasti bisa, ucap Sinlan. Soyan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa.